wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Persiapannya 2 hari. Jamaah yang datang 3.000. Saya dikasih tahu 3.000 ya saya bilang 3.000. Saya nggak berani nambah, nggak berani kurang. Yang nggak percaya hitung sendiri. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena kalau tidak begitu kita akan sombong. Siapa yang bisa mengumpulkan 2 hari sebanyak ini? Panitia. Oh, jangan sampai la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, sombong sebesar biji sawi. Makanya nanti kalau ada orang berkata itu orang ramai karena Ustaz Somad yang ceramah, la haula wala quwata. Tapi ngomong la haula wala quwata itu setelah terjadi, bukan sebelum. Jangan nanti kalau panitia mau buat tablik akbar, gimana kalau kita buat tablik akbar menghadirkan Ustaz Fulan? La haula. La haula wala quwata itu keluar dari mulut setelah terlihat orang ramai, baru kita katakan la haula. Jangan besok pagi nggak ada orang datang ke masjid. Gimana kalau nggak ada jamaahnya? La haula wala. Mudah-mudahan kita dapat husnul khotimah. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh imam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mudahnya ibadah, remajanya sholat berjamaah, khatam Quran, tahajud, witir, duha, qiyamul lail, tapi ujung-ujung hidupnya ternyata sakit. Dan ketika sakit mengutuk nasib, marah sama Allah, murka dengan Allah, mencaci maki Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Baik apa tak baik? Memang kalau belum sarapan bingung. Apa baiknya? Walaupun mudanya baik, soleh, tapi ternyata akhir-akhir ujung hidupnya dari rumah niatnya mau jihad fisabilillah. Ternyata begitu sampai di tempat perang berubah pikiran karena melihat ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya mati. Orang menyangka mati syahid, ternyata mati sangit. Berapa banyak orang yang mengawali hidupnya dengan husnul khatimah, awalnya baik, tapi ternyata yang dapat malah su'ul khotimah. Maka judul pengajian kita pada kesempatan ini adalah menggapai. Menggapai berarti di atas. Saking tingginya, saking mulianya husnul khotimah itu, maka panitia menggunakan kata menggapai husnul khotimah. Ya terserah, saya ikut panitia aja. Dia bilang gapai, saya bilang gapai. Mencapai, menggapai, meraih, merebut, semuanya makna substansinya satu, bahwa husnul khotimah itu sulit, susah. Tapi insya Allah kalau kita berserah kepada Allah, tawakal, doa, usaha, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu yang pertama. Syaratnya mesti takut. Takut itu apa Pak Ustaz? Wedi.
Khotib kalau naik ke atas mimbar, Masya Allah mimbarnya cantik, emas. Khotib kalau naik ke atas mimbar, apa wasiat khotib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai jamaah sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau bangsa Indonesia ini takut kepada Allah, apa yang terjadi? KPK bubar. Karena takut kepada Allah, takut mencuri, takut korupsi, takut makan haram. Zaman dulu kalau ada orang dibawakan uang haram, uang riba, ini uang 1 koper, aku tidak mau. Orang itu disebut orang takwa. Orang takwa. Sekarang kalau ada suami yang pulang ke rumah cerita ke istrinya, mama, ya tadi di kantor papa ada yang ngasih uang 1 koper dolar semua. Terus papa tolak. Bodoh. Ngapain ditolak? Terima aja. Tapi itu haram, Ma. Kita bawa umroh, Pak. Luar biasa istri soleha sekarang. Soleha dari Baghdad. Syarat yang pertama mesti takut. Yang nyambung takwa benar, yang nyambung takut benar. Karena takwa itu bahasa Arab, takut itu bahasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang dididik dalam sholat itu apa sebenarnya? Allahu Akbar. Takut. Orang yang sholat itu takut bergerak 3 kali, takut menoleh kanan dan kiri, walaupun teman di sebelah, takut. Apa ada orang sedang sholat, Allahu Akbar, apa kabar Pak Kapolsek? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang ditanamkan dalam sholat. Gatal pun kepalanya, takut menggaru. Padahal yang digaru kepala sendiri, bukan kepala orang. Apa salahnya? Saat itu sedang ditanamkan takut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa yang ditanamkan dalam siam itu? Takut. Karena orang kalau sudah puasa takut, walaupun ada 2 air minum di depan untuk dia, mau dia minum? Tidak, karena dia sedang puasa. Kalau tidak puasa, ya dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak enak, baru 5 menit masa minum. Artinya apa? Jam 1 siang panas, kerongkongan kering, masuk ke dalam toilet. Begitu masuk ke dalam, kunci pintu, kiri kanan nggak ada orang, pandang atas, CCTV nggak ada, ambil air. Nggak puas 1 teguk, masukkan kepala ke dalam bak. Habis itu pas mau keluar, keringkan bibir, merengkan kepala. Panas hari ini ya? Iya panas. Panas. Gak berapa lama? Apa yang dididik dalam puasa itu? La'allakum takut kepada Allah. Pergi ke Makkah sampai di Bir Ali. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki halal bisa umroh. Dari Madinah 3 hari transit di Bir Ali. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Ketika mulut berkata labbaik Allahumma umrah, pakai kain ihram, tiba-tiba gatal hidung, tercabut 1 bulu hidung. Boleh apa nggak boleh? Wah boleh, kena denda, bayar dam, bayar fidyah. Kenapa? Melanggar larangan ihram. Kira-kira kalau 1 bulu hidung tercabut, ada yang rugi? Dinas apa yang merasa dirugikan dengan tercabutnya 1 bulu hidung? Enggak ada. Bulu hidungnya bulu hidung kita, hidungnya hidung kita, tangannya tangan kita. Andai upilnya hilang sekalipun nggak ada yang rugi. Tapi saat itu kita sedang diajarkan lewat umroh itu takut.
Makanya orang yang pulang umroh itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang pulang umroh bukan makin takut, makin berani. Pak Haji, nggak ke Masjid Darussalam lagi? Ah, enggak, udah banyak pahala umroh kemarin. Padahal mestinya setelah umroh makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 10. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Saya diberi waktu 45 menit ceramah, habis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa dijawab jangan asal jawab Pak Ustadz, takut pada Allah. Tapi kalau pertanyaannya penting mesti dijawab. Jangan karena takut kepada manusia lantas tidak dijawab. Betul? Jadi saya menjawab pertanyaan itu bukan kemauan saya, tapi karena jamaahnya. Daripada saya dituntut di hadapan Allah, hai Abdul Somad, kenapa tidak kau jawab? Aku takut kepada manusia ya Allah. Udah, saya jawab. Makanya nanti pertanyaan jangan mancing-mancing, karena yang babak belur nanti saya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jam 10, artinya jam 10.30 nanti kita akan berakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Abdul Somad. Bisa kita lanjutkan? Yang pertama, syarat orang husnul khotimah adalah takut. Ada bapak-bapak yang meninggal dunia, jenazahnya bersih, wajahnya cerah. Ketika malaikat mungkar nakir saling bertanya, apakah orang ini takut? Betul. Takut sama siapa? Bininya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita orang yang mati dalam keadaan takut kepada Allah. Bangun jam 3.30, padahal yang maksa nggak ada, atasan tidak ada. Kenapa bangun? Karena takut kepada Allah, nanti mati bawa bekal apa? Akhirnya usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli pun sah juga, nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Gak usah kelahi gara-gara ini. Dulu orang kelahi masalah usolli ini, sekarang alhamdulillah nggak kelahi lagi, karena sama-sama nggak sholat. Yang penting takut sama Allah. Kalau seandainya jamaah takut pada Allah, maka pengurus tidak lagi sulit untuk mengajak orang sholat berjamaah. Tapi saya yakin jamaah Darussalam adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Ustaz tahu? Nih, buktinya dikasih pagar keliling. Ini kan tanda takut sama Allah. Apa hubungannya Pak Ustaz? Entah. Bapak polisi disiapkan, bodyguard disiapkan, security disiapkan. Masuk saya di depan pintu gerbang, saya tengok tentara. Ini pengajian apa perang? Emangnya jamaah ini ada yang jahat? Tidak ada. Tapi ternyata cinta yang berlebihan bisa menyebabkan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Andai tidak ada polisi dan tentara bodyguard mengawal, bayangkan garis emak-emak garis keras di bawah. Ustadznya kurus, tariknya tanggal tulang-tulang semua. Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita, bahwa ini jamaahnya takut kepada Allah. Adanya bapak-bapak yang mengamankan ini bukan karena jamaah tidak takut, tapi karena cinta yang berlebihan. Betul? Jadi cinta itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan dia macam garam juga. Kalau berlebihan makanan itu dikasih garam, apa yang terjadi? Tergantung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama syarat husnul khotimah, takut kepada Allah. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang baik-baik. Takut sama Allah sendirian nggak bermakna.
Takut sama Allah tapi sendirian di dalam gua, gak ada gunanya. Harus berinteraksi sosial. Wa kunu ma'as shadiqin. Buatlah komunitas. Berjamaah. Jamaahnya sudah takut kepada Allah tapi sendirian. Kenapa kamu tidak melakukan perbuatan dosa? Saya takut kepada Allah. Emang ada kesempatan? Enggak. Oh, itu bukan karena takut kepada Allah, karena nggak ada kesempatan aja. Kalau ada kesempatan lebih parah lagi. Oleh sebab itu maka hendaklah berjamaah. Tadi saya diajak ketemu di dalam ruangan di bawah bersama 3 jamaah. Pertama jamaah Darussalam, yang kedua jamaah Khairun Nisa, yang ketiga jamaah Al-Azhar Sifa Budi. Ustaz Abu Somad silakan masuk ke dalam, masuk ke dalam. Pas saya lihat, loh, cuman ini aja jamaahnya. Siapa ini Pak? Jamaah Azhar Sifa Budi, jamaah Khairun Nisa, jamaah Darussalam. Jadi saya ceramah di sini? Enggak, di sini foto aja. Rupanya di luar jamaah melimpah ruah. Apa maknanya? Ini adalah orang-orang yang hatinya bisa bersama orang banyak, hidup berjamaah. Dan nanti kita masuk surga itu tidak sendirian, tapi berjamaah. Dipanggil oleh malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah masuk surga. Kelompok yang ke-120 Darussalam. Kelompok yang pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Masa mereka dulu dari kita Pak Ustadz? Urutannya salah. Walaupun mereka lebih dulu, yang masuk surga duluan adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai umat Nabi Musa, umat Nabi Isa itu berdoa meleleh mata darah, minta, ya Allah jadikan kami menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita generasi umurnya paling pendek, generasi yang usianya paling dikit, generasi yang badannya paling kecil, tapi lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang yang lebih tinggi, lebih besar daripada kita. Ini menyenangkan hati orang yang kecil. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur, memasukkan rasa senang fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Makanya berjamaah. Mudah-mudahan masyarakat yang belum mau berjamaah, dengan hadirnya jamaah banyak hari ini, mudah-mudahan dia mau berjamaah. Nanti datang kita ke pintu-pintu rumahnya satu-satu yang nggak mau berjamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Belum berjamaah? Belum. Nanti mati sendirian ya. Jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Pernah datang ke masjid? Enggak. Bukan baik. Karena standar baik bukan orang yang takut pada Allah sendirian, tapi bisa berjamaah. Kira-kira kalau bangunan ini sendirian-sendirian bisa berdiri Masjid Darussalam? Mana bisa? Tiang berjamaah dengan atap, atap berjamaah dengan dinding, dinding berjamaah ditopang oleh pondasi, pondasi awal lantai 1, lantai 2 dipercantik dengan kubah, diterangi dengan lampu cahaya, walaupun gak hidup siang ini, diperindah dengan asmaul husna, al-mudhillus sami'ul basirul hakamul adlul latif, al-hakamul adlul latiful khabirul alim. Mana nama saya? Mana? Oh itu as-somad. Al-wahidul ahadus somad. Somad itu Allah, sedangkan saya ini hambanya, abdus somad. Kenapa itu yang Ustaz jelaskan? Nama saya, masa nggak boleh? Artinya apa? Kita harus berjamaah. Anak-anak muda harus dibuatkan jamaahnya. Ustaz Somad nanti ceramah di depan komunitas jamaah anak-anak muda. Oke. Kenalkan satu-satu anak muda. Baik Pak Ustaz. Ini dari mana? Kami dari jamaah Jombloan Fisabilillah. Mantap. Ini dari mana? Kami dari Jomblowati Pak Ustaz. Mantap. Ini dari mana? Kami dari Hijabers. Oh, Hijabers artinya perempuan yang pakai hijab.
hijabnya hijab syar'i. Karena banyak juga sekarang perempuan pakai hijab tapi hijabnya macam-macam. Ada namanya hijab pasrah tapi tak rela. Ada namanya hijab sakratul maut. Kainnya panjang 2 meter, dililit-lilit di leher. Nauzubillah. Kalau kebetulan cerita saya sama dengan hijab ibu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya pulang berkunang-kunang mati. Kejam sekali Ustaz nih. Saya nggak kejam. Kalau saya ceramah suara saya menggelegar, itu bukan tanda kejam, itu tanda sehat. Karena banyak jamaah yang meragukan saya sehat. Karena saya kalau sebelum ceramah, Ustaz sehat, gitu. Dalam hati saya tengok aja nanti. Kenapa Ustaz Somad semangat pagi ini? Karena doa jamaah. Berapa kali pas mau tausiah itu ngantuk berat. Tapi begitu sampai ke atas melihat mata jamaah. Ini mata jamaah ini kalau dikumpulkan 2 karung. Jamaah sebanyak ini mendoakan, maka alaikum bil jamaah, kata Nabi, hendaklah kamu berjamaah. Wa minal isnaini ab'adu, setan akan menjauhkan diri dari orang yang berjamaah. Jangan sendirian. Kalau sendirian datanglah kuntilanak, nyiblorong, sundil bolong. Harus berjamaah, berjamaah. Kalau berjamaah belum datang jamaahnya, setan sudah pergi. Allahu akbar, Allahu akbar. Lari setan tunggang langgang. Yang di balik-balik pohon bambu lari semuanya setan. Hancur semuanya setan. Kenapa? Karena jamaah yang luar biasa. Imam takbiratul ihram, Allahu akbar. Ustaz Somad, imam di Masjid Darussalam ini alumni dari Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam hati saya, wah hebat, berarti saya kalau daftar nggak lulus di sini. Madinah bro, tempat Nabi. Bukan Ustaz Somad dari Mesir, tempat Fir'aun. Mesir ada Al-Azhar, universitas tertua di dunia. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal ayahnya anak yatim, dibawa ke kota Makkah, dari Makkah dibawa ke Madinah, belajar kepada Imam Malik di Madinah, tidak puas merantau pergi ke Yaman, habis itu ke Baghdad, Irak, berteman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, melanjutkan perjalanan ke Mesir tahun 200, 4 tahun di Mesir, meninggal di Mesir tahun 204. Ilmu tak bertempat, karena ilmu ada dalam kepala manusia. Kemana manusia itu hijrah, disitulah ada ilmu. Makanya banyak hadis-hadis yang tidak ditemukan Imam Syafi'i di kota Makkah, tidak ditemukan di kota Madinah, tapi ditemukan di Mesir, karena ahli hadis banyak yang pindah ke Mesir. Cuman bela Mesir aja. Artinya apa? Imamnya sudah mantap, pengurusnya sudah solid, kenapa masih tidak mau berjamaah? Emang mau mati dimandikan dorsmir? Yang tidak mau datang ke masjid berjamaah, itu nanti saya khawatir pas mau mandi jenazah nggak ada yang mau mandikan, diserahkan ke dorsmir. Hai yang tidak mau berjamaah, waspadalah. Ustadz nunjuk siapa? Kamera. Nanti habis ini potong, share ke rumah-rumah yang nggak mau berjamaah. Kan ada grup-grup kan? Emang mau mati di dorsmir? Saya nih kata dia. Nggak apa-apa dia marah sama saya. Nggak akan marah sama pengurus, karena mereka nggak berani. Biasanya saya yang jadi bemper. Nggak apa-apa, mereka yang marah-marah sama saya, amalnya pindah ke saya. Marah terus, marah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah sudah, berjamaah sudah. Yang ketiga, kalau mau husnul khotimah mesti istiqomah. Takut pada Allah, berjamaah, istiqomah. Dengar baik-baik, jangan sampai salah dengar. Jangan sampai nanti pulang, Papa, apa kata Ustaz Somad tadi? Istiqomah mah. Istiqomah.
Jalan orang yang istiqomah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Orangnya mustaqim, jalannya siratal mustaqim, sifatnya istiqomah. Berapa kali kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang sudah dapat jalan itu? 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 ini. Mana mungkin masuk nabiyyin? Gak akan mungkin kita masuk kelompok nabiyyin. Emang ada nabi susulan? Gak ada. Siddiqin, oh jauh. Abu Bakar Siddiq, tinggi, mulia. Syuhada, mati syahid. Mati konyol aja yang selamat, alhamdulillah. Paling tidak masuk yang keempat, wassalihin. Makanya ibu-ibu kalau hamil berdoa anaknya Rabbana hablana rabbi habli minas shalihin. Habis wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalih. Oleh sebab itu maka setelah kita berjamaah maka mesti istiqomah. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau lihat ada seorang laki-laki yatiru fil hawah, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air. Terbang di atas awan, berjalan di atas air. Wali Allah kah dia? Belum tentu. Bisa jadi wali setan. Yang ketiga istiqomah. Paksa-paksakan bangun malam supaya istiqomah. Paksa-paksakan kaki melangkah ke masjid supaya istiqomah. Paksa-paksakan telinga dengar pengajian. Saya terus terang kalau dengar pengajian Ustaz Somad itu naik darah tinggi saya. Kenapa? Rupanya duduknya dekat sound system. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan. Saya tahu menggeletar jantung dengan suara saya di sini. Tapi kalau Allah sudah mau kasih sehat, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bisa kita lanjutkan? Saya selalu ceramah di mana-mana itu pakai poin 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang buat? Saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, pendapat ulama, sahabat, tabi'in, tabi'in, guru-guru kita. Saya rangkum jadi satu, saya buat. Kenapa Ustaz ceramah enggak ngalor ngidul? Saya enggak pandai. Ada penceramah yang pandai cerita sana, cerita sini, dari mulai pesawat sampai ban serap pesawat. Nah, saya enggak pandai. Saya termasuk penceramah yang bahannya enggak banyak, maka selalu saya ringkas. Ceramah kita pada saat ini ada 5 untuk memudahkan Bapak Ibu ngingat dan untuk mudah laporan intel. Supaya jangan salah lapor. Apa isi ceramah Somad tadi? Begini Pak. Oh nggak sesuai. Saya dengar nggak begitu. 5 tadi isinya. Nah ini untuk memudahkan. Mudah-mudahan semua kita yang mudah di dunia dimudahkan pula Allah nanti saat sakaratul maut. Keberapa sekarang? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 2. Ternyata jamaah ikhtilaf dalam masalah ini. Takut pada Allah sudah, berjamaah sudah, istiqomah sudah. Yang ketiga jangan angkuh, jangan sombong, doa. Yang keempat mesti banyak-banyak doa. Karena ternyata kita ini sehat bukan karena doa kita, tapi juga doa orang lain. Yang paling banyak khusyuk doanya selama 2 hari ini untuk Abdul Somad, bukan Abdul Somad, tapi pengurus masjid Darussalam, ketua panitia bil khusus. Ya Allah, ini persiapan 2 hari ya Allah, tenda belum dipasang. Ya Allah, 2 hari persiapan ini, mudah-mudahan Ustaz Somad sehat ya Allah. Datanglah dia ke Masjid Darussalam nih ya Allah, kalau tidak kami malu, sudah bolak-balik kami udah nggak datang-datang ya Allah. Panjangkan umur Ustaz Abdul Somad sampai hari Selasa ini aja ya Allah. Hari Rabu mau mati-matilah ya Allah.
Oleh sebab itu maka kita ini sebenarnya sedang menumpang doa orang lain. Bapak jangan sangka bapak yang sukses. Bapak sukses karena ada doa dari ibu-ibu di sana. Betul Bu? Tengok, mereka ngaku. Makanya bapak harus banyak-banyak berbuat baik. Bapak harus tambah uang belanja mereka. Betul Bu? Lihat betapa seragamnya mereka. Oleh sebab itu maka kita banyak minta doa. Maka saya kalau ketemu sama anak-anak, Ustaz Somad, ini anak saya doakan supaya hafal Quran ya. Semoga anaknya jadi hafal Quran. Doakan Ustaz juga ya nak. Kenapa Ustaz minta doa anak kecil? Karena anaknya belum punya dosa. Bapaknya lelaki penuh dosa. Ustaz Somad, ini ibu saya Ustaz, umurnya sudah 90 tahun Ustaz. Doakan ibu saya sehat ya Pak Ustaz. Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sama ibu ya. Ya Pak Ustaz. Ibu doakan saya ya Pak. Ibu doakan saya ya Bu. Kenapa Ustaz minta doa orang tua? Karena orang tua ini hawa nafsunya udah nggak ada. Maka doa dia khusyuk kepada Allah. Tembus pintu-pintu langit. Berdoa dia kepada Allah. Oleh sebab itu jangan pernah bosan minta doa. Ketemu sama habaib, cium tangan, Habib doakan saya, Habib doakan saya, doakan saya. Begitu juga dengan jamaah. Sudikah jamaah mendoakan Abdul Somad supaya dapat husnul khatimah? Jangan sekarang. Kita masih ada jadwal 2 hari lagi di Jakarta. Banyak-banyak doa. Kalau ada anak dia nikah, doakan di depan matanya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anaknya lahir, akikah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau hafal, kalau nggak hafal sampai situ gerak-gerakan aja. Doa pakai bahasa Indonesia. Tak mesti pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu kalau sholat. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bebas mau doa pakai bahasa apa aja. Ya Allah, iki bocone orang tuh kawas perang-perang dino. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting awalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kepada Allah, habis itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu mohonlah kepada Allah apa yang mau dimohonkan. Allah betul berdoa. Apa yang kau minta? Doa terlalu detail. Ya Allah, ini ada rumah mau dijual ukurannya 45 kali 20, ruang tamunya 2 kamar mandi di dalam, AC sudah dipasang semua, harga 200 juta, masih nego. Ini nggak perlu doa terlalu detail. Ini ada tanah mau dijual 25 meter kali 30, sebelah kanan berbatasan dengan Pak Kapolres, sebelah kiri dengan Pak Dandim. Nggak perlu terlalu detail. Tapi jangan pula doa terlalu umum. Ya Allah, rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Kira-kira kalau nggak kita lapaskan, nggak kita sebutkan di mulut kita, Allah tahu apa enggak? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu, urat darahmu sendiri. Allah dekat tak berjarak, Allah jauh tak berjarak, Allah dekat tak bersentuh. Terlalu tipis kata-kata untuk mewakili kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita merasakan kebersamaan Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, bersama dengan orang yang dekat dengan Allah. Berada dalam masjid, rumah Allah, bersama hamba-hamba Allah, di majelis membaca ayat Allah, mengingatkan hadis Rasulullah, hati kita pun penuh, full. Tapi begitu pulang bersama orang yang tidak dekat dengan Allah, di tempat yang jauh dari kalam Allah, membahas yang tidak ada hubungan dengan Allah, akhirnya iman kita lowbat. Bahkan sebagian orang bukan lowbat, no signal. Na'udzubillah.
Maka selalu minta doa, minta doa. Bapak Ibu nanti malam jangan lupa doakan. Doa itu pakai ring. Doa pertama ring orang tua, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ring kedua anak, Rabbana hab lana minas shalihin. Anak istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring tiga, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga jamaah Darussalam. Setelah semua ring-ring udah, ada yang lupa, Ustaz Somad belum didoakan. Ya Allah, Ustaz Somad, saya tidak minta request banyak-banyak. Kalau mau nambah, tambahannya nggak apa-apa. Ya Allah, gemukkan Ustaz Somad dikit. Nggak apa-apa. Saya kurus ini bukan karena menderita. Ini harus diluruskan. Karena ada juga orang yang mengatakan Ustaz Somad itu adalah sebenarnya orang gemuk yang tersakiti. Tak ada hubungan. Yang penting saya sehat. Bapak mudah-mudahan semuanya kita doakan yang gemuk sehat. Yang kurus pun sehat. Ibu-ibu yang sudah tua sehat. Yang muda sehat. Untuk apa muda kalau sakit-sakitan? Lebih baik mana? Muda sakit-sakitan atau tua sakit-sakitan? Dua-duanya insya Allah dapat ridha Allah SWT. Kalau orang memandang Allah dengan pandangan ridha, sakitnya pun membuat hatinya tenang. Kenapa? La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Demam, sakit, pusing, gundah gulana, duri menusuk tapak kaki, sebenarnya membersihkan dari segala dosa-dosa. Sebenarnya kita sedang dididik oleh Islam untuk senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir 10.27, 3 menit lagi. Yang terakhir, apa syarat husnul khatimah? Jangan zolimi orang. Susah kita mau husnul khatimah kalau banyak menzolimi orang. Jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Supirmu, drivermu, securitymu, pembantumu, tukang cucimu, tukang setrikamu, tukang pel lantaimu, kau tunda gajinya, lalu kau minta husnul khatimah, pret. Bagaimana kita mau dimudahkan Allah? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu. Siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan mudahkan dia. Jadi yang selama ini merasa pede mau masuk surga dengan tahajudnya, dengan umrohnya, dengan hajinya, dengan sedekahnya, dengan sholat berjamaahnya, tapi ternyata menzolimi pembantunya, menganiaya tukang cucinya, maka ingat, kalau kita banyak menganiaya orang, kita sulit untuk dapat husnul khatimah. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, Nabi meninggal hari Senin. Nabi lahir hari Senin, Nabi meninggal hari Senin. Nabi hijrah ke Madinah hari Senin, Nabi sampai di Kuba hari Senin. Mudah ingatnya, Senin, Senin, Senin. Nabi puasa hari Senin, Kamis. Nah, Nabi hari Senin meninggal, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalatu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku aniaya, waktu aku mencambuk kuda, ujung cambuk kena ke pundaknya, tapi dia segan nuntut balas karena aku Nabi. Sekarang tuntut, siapa yang mau balas? Balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, kata-kataku kasar, menyinggung perasaannya, mau nuntut sekarang. Falyastaqid minhu, falyastaqid minni. Nih tuntut, nih tuntut. Jangan zolimi orang. Selama 45 menit ini, adakah Bapak Ibu yang merasa terzolimi oleh kata-kata Abdul Somad? Aku tahu dari tatapan matamu, tapi karena hati jamaah lembut, sesakit apapun kami tahankan Ustaz, karena kesakitanmu lebih sakit lagi daripada sakit kami Pak Ustaz. Begitu kata jamaah dalam salah satu sinetron. Artinya ada orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, sholatnya banyak, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, infak, wakaf, sedekahnya banyak. Qad satama hadza, tapi lidahnya kasar caci maki si fulan. Akala mala hadza, memakan gaji harta ikat, titik peluh keringat si fulan. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, menempeleng si fulan.
ternyata amal kita seperti debu dihembus angin, tak bermakna gara-gara banyak menzolimi orang. Insya Allah kalau kita amalkan yang 5 ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.